masih berbincang bersama dengan Mas Eza Ridho Ibnu Tama, Interim Head of Research dari Henan Putih Rais Sekuritas. Berikut kami hadirkan rekomendasi saham pilihan kami rangkum dalam grafis berikut ini. Tentunya dari Mas Eza, diantaranya pemirsa didahului dengan saham dari sektor healthcare atau farmasi begitu ya. Ada DVLA. Direkomendasikan buy dengan super 1465, resisten di 1630. Kalbe Pharma juga direkomendasikan buy di 1475, resisten di 1630. Selanjutnya ada saham Sido pemirsa, direkomendasikan buy on weakness di 725 dan resisten di 795, TSPC 1880, buy on weakness hingga resisten di 2030. Oke, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Eza. Mas Eza, mengapa ini kebanyakan adalah farmasi atau healthcare? I see that the pharmaceutical industry sekarang lagi mengalami uptrend. Most of these, if you look at SPC, Sido, Kalbe, and DVLA, they are experiencing an uptrend. Maybe mainly because we're approaching the rainy season, where top line sales are usually the best performing, but we're also seeing a lot of a probability in H5N1 virus also making its way through our global agricultural supply chains, as well as you know, it's the bird flu that's also spreading with bovine, as well as there is human cases as well. So we see that if there is a possible spread and panic, these pharmaceutical and healthcare stocks should be performing very well. Oke, jadi nggak perlu khawatir kalau satu pekan kemarin turunnya 3,5%? Nggak usah, soalnya saya itu liatin cuman minor correction aja. Oke, itu hanya minor correction saja. Tapi year to date juga sebenarnya belum naik signifikan, hanya naik di kinerja 3 bulan 3,4% saja dan langsung terhapus satu minggu kemarin 3,4% juga. So soalnya cyclically, the first semester is usually the worst financial performance for healthcare stocks. It's usually better in the second half of the year with the rainy season. Oke, jadi kalau berbicara mengenai peluang di semester kedua 2024, pilihannya adalah healthcare termasuk DVLA, makanya Anda merekomendasikan untuk buy entry level 1520 sampai 1530 ya? Ya. Dengan target 1620 sampai 1630, stop loss 1465 hingga 1455. Current price saat ini di 1520, jadi masih masuk dalam entry price ya? Ya. Baik, hal yang sama dengan KLBF? Yeah, so Kalbe Pharma should be the same story, mainly because healthcare right now should be attractive for the second semester, as I said. Kalbe Pharma is also should be focusing on consumer products juga. Mereka juga jualin beberapa produk konsumen yang biasanya meskipun kita udah pas Lebaran, end of year sales untuk consumer productsnya mereka biasanya performance-nya juga bagus juga. Oke, performanya cukup apik begitu ya, bahkan masih optimis penjualan tumbuh hingga 7% di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah. Rupiah tidak terlalu berdampak menurut Anda ke farmasi, mungkin barang impornya juga cukup banyak atau bagaimana Mas Eza? Untuk Kalbe Pharma, kontribusi ekspor itu sebesar 5-6%. Memang mereka ada joint venture di Philippines, dan mereka juga ada trading hub di China, dan mereka juga mau fokus di West African nations, tapi kontribusinya mereka itu masih di bawah double digit. Mungkin mereka itu mau fokusin untuk meningkatin ekspor mereka ke depan, tapi their domestic top line atau revenue itu terlalu besar untuk dikompet dengan their overseas revenues. Soalnya overseas revenue-nya mereka dengan joint venture-nya mereka itu selama ini kurang agresif saja.
Baik, dengan net foreign, net sell asing di market reguler 6 bulan terakhir itu adalah 1,27 triliun rupiah. Anda melihat itu ada peluang pembalikan arah di kinerja semester kedua 2024 ini ya, jangan khawatir dengan net sell ini begitu. Iya, soalnya kita lihat meskipun IDX Technology itu net sell-nya itu lebih besar. Jadi kalau kita lihatin relatively from other Baik, Mas Eza masih bisa dengar suara saya dengan jelas? Oke, tampaknya kita ada gangguan sinyal pemirsa saya dengan analis kita pada pagi hari ini. Tapi saya ingin sampaikan bahwa Kalbe Pharma ini cenderung mengalami penguatan cukup signifikan sejak tanggal 3 Juni sampai dengan tanggal 7. Kemudian cenderung berfluktuatif dan kembali mengalami pelemahan di akhir pekan yang lalu pemirsa saya. Dan pada pagi hari ini di pembukaan naik 1,3%. Mas Eza, Kalbe naik 1,3%, 15.45. Rekomendasinya bagaimana? Mas Eza, bisa dengar suara saya dari studio? ya bisa. Oke, naik lagi nih Kalbe di 15.45. Sebaiknya strateginya seperti apa? Lebih baik untuk tunggu Kalbe Pharma Kalbe Pharma terkoreksi saja saat ini. Baik, tunggu terkoreksi dulu begitu ya. Anda tidak melihat bahwa Kalbe Pharma ini cenderung dilakukan pembelian oleh investor karena ada kasus yang di perusahaan farmasi BUMN? Tidak ya, karena Anda melihat memang kinerjanya mencerminkan begitu ya? Memang. Oke. Selanjutnya ada Sido. Semenarik apa Sido? Sido muncul aside from Kalbe Pharma cuman ekspornya itu 5-6%. Kontribusi ekspornya Sido itu memang lebih signifikan. Dan mungkin USD IDR-nya juga nggak terlalu berpengaruh ya? There's not a lot of effect from the forex pressure from Sido. Dan kalau kita lihat memang kuartal keempat Sido most of the top line contribution memang itu dari kuartal 4. So I think that kemungkinan kuartal 1, kuartal 2 mungkin tidak terlalu bagus. Yang harus chasing that performance itu di kuartal ketiga sama kuartal keempat, basically the second semester. Nah, Sido muncul itu has an advantage where most the foreign holder Concordant International has actually successfully exited from Sido muncul. So in 2022-2023, Concordant International, which was the holder of one of the major shareholders of Sido muncul, has successfully exited. And now 2024 kita lihat Sido muncul itu dalam uptrend. Nah itu mungkin itu salah satu case yang foreign udah lepas, habis itu investor lokal udah mulai masuk dan Sido muncul bangkit lagi. And we are seeing that trend fully developing right now where Sido muncul mengalami uptrend dan mungkin bisa mencapai all time high-nya mereka di akhir 2022. Oke, di akhir 2022 yang tercapai waktu itu di level berapa kira-kira Mas Eza? Level tertinggi waktu itu yang kemungkinan akan diulang lagi? Sekitar 1000-an? 1050-an. 1050-an ya, ada peluang untuk menguji level itu lagi meskipun kenaikannya juga sudah cukup signifikan sekitar 54% dalam 6 bulan terakhir. Tapi Mas Eza tadi bilang masih ada peluang untuk terus mengalami penguatan. Rekomendasinya buy on weakness untuk Sido saat ini di 775, lebih baik beli di 745 sampai 750, targetnya 790 sampai 795 yang terdekat, stop loss di bawah 725 hingga 720 untuk saham Sido. TSPC, semuanya hari ini healthcare ya? Yeah, because we're seeing a lot of foreign investors actually going in to healthcare. Soalnya kalau kita lihat, there is a lot of outflow, but there isn't as much outflow in the healthcare sector as there are in other sectors like consumer cyclicals, non-cyclicals,
especially technology. One of them is also agricultural and mining. So IDX healthcare is one of the defensive sectors, and with a lot of investors looking to go in, like IHH from Malaysia going in, as well as GIC investing in Siloam. The healthcare margins in Indonesia are actually very attractive for private equity businesses, investment firms going in, and there is a narrative for healthcare industries to actually develop it. Maybe to be on par with the healthcare services in Singapore or in Malaysia. Because if we don't develop it here, they're not tapping into a larger market base in Indonesia with a large population. Ya, banyak yang sedang berinvestasi dari luar ke sejumlah rumah sakit di dalam negeri, dan Anda melihat bahwa sektor ini healthcare cukup potensial, bahkan kalaupun ada terjangan-terjangan begitu ya, tergolong yang defensif, sehingga Anda merekomendasikan kalau untuk investasi sektor healthcare bisa menjadi pilihan sesuai yang sudah kita bahas baru saja. Ada 4 emiten pemirsa ya. Dan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, waktu menunjukkan pukul 9:07 pemirsa, dibuka menguat 0,66%, naik lagi 7.110. Kita ulas usai jeda pemirsa, tetaplah di segmen Market Buzz. Masih di segmen Market Buzz pemirsa, waktu menunjukkan pukul 9:09 waktu Indonesia Barat, artinya pembukaan perdagangan sudah berlangsung, di mana IHSG pemirsa naik 0,66% di 7.108, tembus ke atas 7.100 di kenaikan sekitar 48 poin. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat tipis 0,03%, 16.390. Meskipun menguat tapi masih dekat-dekat di 16.400 pemirsa ya. Dengan deretan saham yang menjadi top gainers dan juga top losers pada pagi hari ini berdasarkan value pemirsa, antara lain adalah KJEN dengan penguatan 15,69%, GPSO 14%, kemudian ada LEAD 12,99%, Temas, SMDR, Hexa, Tins, PTPP, AMMN pemirsa naik lagi hampir 3%, SMGR 3%. Kemudian losers based on value ada OASA, CARS, BDKR, MTWI, Tron, Innov, MAPA, INDS, Gudang Garam, Buka, dan juga ada Unilever pemirsa dengan losers based on value. Mas Eza, singkat saja, dengan indeks harga saham gabungan saat ini yang menguat, Anda tetap konsisten ya bahwa ini hanya minor uptrend saja dan ada peluang untuk kembali turun? Betul. And our resistance for this minor uptrend is around 7,150 to 7,200. And I think if we look at the volume yang menolong meningkatin ISG saat ini, pagi ini sangat minor. Baik, ada peluang 7.115 sampai dengan 7.200 itu yang terdekat, dan kemudian Anda melihat ada peluang pembalikan arah. Energi gimana sih Mas Eza? Kan minyak kan kembali lagi di atas 80-an dolar Amerika Serikat per barrel. Anda tidak melihat energi saat ini layak dicermati? Saat ini kurang ya. Jika kita lihatin harga minyak, mungkin dalam beberapa pekan ini memang ada rebound, ada kembali ke harga di atas, tapi major trennya itu turun. And this is mainly because of the advent of people actually looking for other alternatives. People looking for renewable alternatives, such as solar, geothermal, even nuclear. Indonesia is also thinking of building its own nuclear plant by 2032. So there are segments there are countries where oil may not be sought after. Baik, permintaannya Anda melihat cenderung sudah tidak terlalu signifikan, mengingat cadangan minyak dari Amerika Serikat juga rilisnya pekan lalu cukup tinggi, tapi permintaan yang tidak terlalu signifikan. Anda melihatnya saat ini dari segi itu masih kurang menarik untuk investasi, begitu ya Mas Eza? Iya, saat ini kurang menarik aja. Terima kasih untuk sharing informasinya, banyak yang kita ulas, tetapi waktu yang terbatas Mas Eza. Sampai berjumpa kembali, salam sukses selalu untuk Anda. Terima kasih.